Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reja Mulsinjaya dari kelompok 2. Di sini saya akan memaparkan tentang aplikasi yang telah kami buat. Kelompok kami membuat proyek aplikasi yang bernama aplikasi musik, dibangun menggunakan React Native dengan Expo. Nah, dalam aplikasi ini, pengguna dapat menjelajahi berbagai playlist musik, mendengarkan musik, mencari musik, dan playlist yang digunakan serta menambah musik atau playlist ke daftar favorit. Sumber musik dan playlist di aplikasi ini berasal dari API Spotify, sehingga pengguna dapat mengakses koleksi musik yang luas dan selalu diperbarui. Nah, sebelum menjelaskan lebih detailnya lagi, di sini saya akan memberitahukan cara meng-create folder app project dengan expo template. Yang pertama, kita membuat folder terlebih dahulu dan beri nama bebas atau disesuaikan dengan nama project. Nah, di sini kami membuat folder dengan nama UAS Mobile. Nah, selanjutnya kita membuka folder di CMD. Lalu, selanjutnya kita akan mengetikkan create app pada expo dengan npx. Caranya ketik npx create strip expo strip app strip template, lalu enter. Setelah itu, maka akan diberikan pilihan template. Kita pilih blank agar tampilan kanvas kosong, kemudian enter. Jika sudah memilih template, maka selanjutnya kita memasukkan nama project app yang kita beri nama Spotify Skip Project. Kemudian tunggu hingga proses pembuatan app selesai. Nah, setelah selesai, maka buka folder di kode editor dan buat project app yang telah kamu buat, yaitu musik. Langsung saja kita lihat struktur folder dan juga filenya dari aplikasi yang telah kami buat. Nah, ini merupakan struktur folder dan juga filenya. Ada folder komponen, Redux, dan juga terdapat file-filenya. Nah, di dalam aplikasi yang kami buat ini, kami menggunakan hooks, props, Redux, navigation, dan juga beberapa komponen. Nah, di dalam aplikasi yang kami buat ini, kami menggunakan hooks. Hooks di sini tuh kami menggunakan user effect, user state, user dispatch, dan juga user selector yang terdapat di dalam home.js, searchmusic.js, playlistdetail.js, detail.js, dan juga musikfavorit.js. Nah, di sini juga kami menggunakan props. Nah, dalam aplikasi musik ini, semua file menggunakan props untuk menerima data dari komponen lain. Nah, di sini juga kami menggunakan Redux untuk tombol musik favorit. Redux ini berada di searchmusic.js, playlistdetail.js, dan musikfavorit.js. Nah, di sini juga kami menggunakan navigasi. Nah, navigasi di sini tuh untuk berpindah ke halaman lain seperti pada file home.js, searchmusic.js, playlistdetail.js, dan juga musikfavorit.js. Nah, di sini juga kami menggunakan terdapat beberapa komponen, mulai dari komponen detail.js, home.js, musikfavorit.js, playlistdetail.js, playlistitem.js, searchmusic.js, dan juga track musik. Nah, sebelumnya kita lihat file app.js-nya terlebih dahulu. Nah, pada file app.js ini itu berfungsi untuk mengatur navigasi dan state global. Nah, app.js ini menghubungkan aplikasi dengan store Redux menggunakan provider dari React Redux sehingga semua komponen bisa mengakses state global dengan mudah secara keseluruhan. Nah, app.js ini juga bertugas untuk mengatur struktur navigasi dan manajemen state aplikasi, memastikan semua komponen aplikasi bekerja dengan baik dan saling terhubung. Selain itu, app.js juga membantu menciptakan pengalaman pengguna yang teratur dan mudah digunakan dengan mengatur navigasi dan state global secara efisien. Nah, sekarang kita lihat file app.json-nya. Nah, pada file app.js ini tuh berfungsi untuk menyimpan redirect query. Nah, ini redirect query-nya. Nah, redirect query ini sangat penting untuk proses autentifikasi dengan Spotify API. Menyimpan redirect query di app.js ini memastikan bahwa konfigurasi ini berada di tempat yang konsisten dan mudah diakses. Nah, langsung saja kita lihat juga file konfigurasi API.js. Nah, di dalam file ini itu berfungsi untuk mengelola autentifikasi dengan Spotify API dan menangani proses pengambilan akses token yang diperlukan untuk mengakses data
dari Spotify. Nah, di sini juga terdapat import buffer from buffer. Nah, untuk menangani data biner pada API biasanya digunakan untuk mengirim atau menerima data dalam bentuk biner seperti menerima gambar dan juga file. Nah, di sini juga terdapat const client underscore ID dan juga const client underscore secret. Nah, pada variabel client ID dan secret menyimpan kode untuk connect ke API developer Spotify. Nah, di sini juga terdapat const get access token. Nah, fungsi akses token di sini untuk menerima klien yang dideklarasikan. Nah, untuk ASYNC di sini itu digunakan untuk menerima data dari API untuk proses pengambilan data asinkron agar data lebih mudah dibaca. Nah, untuk penjelasan komponen, tiap-tiap komponennya akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan komponen home dan playlist item. Sebelumnya, perkenalkan saya Fauzia Nurafni. Kita langsung saja pada penjelasan di kode programnya. Pertama, kita buka file komponen home.js-nya. Nah, file komponen home.js ini berfungsi sebagai tampilan utama atau halaman beranda dari aplikasi. Komponen ini menampilkan daftar playlist yang diambil dari API Spotify. Nah, di dalam file home ini mengimport library React untuk menggunakan beberapa hook seperti useState dan useEffect untuk mengelola state. Dan file ini juga mengimport fungsi getAccess dari file konfigurasi API.js yang bertanggung jawab untuk mengelola autentikasi dan pengambilan token akses dari Spotify API. Dan untuk fungsi home, nah ini fungsi home pada komponen React ini menggunakan hook useState untuk mendefinisikan 3 state yaitu playlist, token access, dan show all. State playlist digunakan untuk menyimpan daftar playlist yang diambil dari API, dan untuk token access untuk menyimpan token akses yang diperoleh dari Spotify, dan show all untuk menentukan apakah semua playlist atau hanya sebagian yang akan ditampilkan ketika komponen pertama kali dimuat. Dan untuk useEffect, nah, hook useEffect ini dipanggil untuk menjalankan fungsi fetch playlist secara asinkron. Nah, fungsi ini mencoba mendapatkan token akses menggunakan getAccess token. Kemudian menggunakan token tersebut untuk mengotentikasi permintaan ke endpoint Spotify API Future Playlist. Data playlist yang diterima dari API disimpan dalam state playlist. Jika terjadi kesalahan selama proses ini, error akan ditangkap dan ditampilkan di konsol. Dan selanjutnya, untuk fungsi playlist item. Nah, untuk fungsi playlist item ini menerima sebuah playlist sebagai props bertugas untuk menampilkan informasi dari playlist tersebut dalam sebuah card. Nah, komponen ini menggunakan touchable opacity untuk membuat elemen yang dapat ditekan yang akan mengarahkan ke layar playlist detail dengan mengirimkan data playlist ketika ditekan. Nah, di dalam touchable opacity ini terdapat sebuah gambar yang diambil dari URL gambar pertama dalam data playlist dan ditampilkan menggunakan komponen image. Selain itu, terdapat juga view yang berisi nama dan deskripsi playlist yang ditampilkan menggunakan komponen teks. Dengan properti number of lines yang membatasi teks menjadi satu baris untuk menjaga tata letak tetap rapi. Nah, gaya komponen-komponen ini diatur menggunakan object style. Nah, selanjutnya return. Nah, return dari komponen home mengembalikan tampilan layar beranda aplikasi di dalam view utama yang menggunakan style container. Terdapat scroll view untuk pengguliran konten. Komponen teks digunakan untuk menampilkan judul future playlist dan subjudul playlist. Di dalam view dengan style playlist grid,
Daftar playlist ditampilkan menggunakan komponen playlist item. Nah, di mana hanya 4 playlist. Pertama, yang ditampilkan secara default, kecuali show all. Kecuali show all diaktifkan. Nah, tombol touchable opacity ini memungkinkan pengguna untuk melihat semua playlist atau hanya sebagian dengan teks yang menyesuaikan berdasarkan status show all. Dan ini untuk tampilan style tampilan home-nya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan kode program pada komponen playlist item. Untuk komponen playlist item ini akan menampilkan halaman list playlist dari aplikasi. Nah, komponen ini akan menampilkan daftar playlist yang diambil dari API Spotify. Nah, di dalam kode ini mengimport library React Native yaitu komponen view, text, image, touchable opacity, dan style sheet. Kemudian untuk fungsinya, nah file ini membuat komponen playlist item yang menerima playlist dan onPress sebagai proofs. Dan untuk return, returnnya mengembalikan tampilan informasi playlist ketika tombol ditekan. Nah, di dalamnya ada elemen image yang menampilkan gambar playlist dan view yang berisi elemen teks untuk nama playlist dan jumlah lagu. Dan ini untuk CSS di tampilannya. Tampilan playlist itemnya. Dan untuk komponen selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan playlist details dan komponen details.js. Tapi sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Putri Aulia Murida dari program studi Teknik Informatika kelas 4B. Langsung saja kita ke komponen yang pertama yaitu playlist details. File playlist detail ini merupakan komponen yang menampilkan playlist dan lagu-lagu dari playlist yang dipilih, serta dapat menambah lagu ataupun playlist sebagai favorit dan dapat juga menghapus dari daftar favorit. Yang pertama di sini ada import. File ini mengimportkan komponen dan hooks dari library React Native, React Redux, React Native Vector Icon dari Font Awesome. Komponen di sini ada view, playlist, style sheet, text, image, touchable opacity, dan scroll view. Digunakan untuk membangun antarmuka pengguna. Lalu di sini ada use state dan use effect. Digunakan untuk mengelola state. Lalu di sini juga ada icon, digunakan untuk menampilkan icon dari library Font Awesome. Kemudian di sini ada use dispatch dan use selector digunakan untuk menghubungkan komponen dengan store Redux. Komponen ini mengirimkan aksi add favorit dan remove favorit yang diimport dari Redux action. Dan terakhir di sini ada get access token. Get access token diimport dari konfigurasi API untuk mengelola autentifikasi dan mendapatkan akses token dari Spotify API. Lalu selanjutnya di sini ada fungsi playlist detail. Komponen playlist detail menerima root dan navigation sebagai props, di mana root params ini mengandung data playlist yang diambil dari komponen playlist. Komponen playlist ini. Di dalam komponen ini, hook state digunakan untuk mendefinisikan state track yang menyimpan daftar lagu dalam playlist. Dan token akses ini menyimpan token akses API. Lalu di sini use dispatch digunakan untuk mendapatkan fungsi dispatch dari Redux dan use selector ini digunakan untuk mengambil state favorit dari Redux Store. Kemudian memeriksa apakah playlist saat ini ada dalam daftar favorit. Pada saat komponen dimuat, use effect dipanggil untuk menjalankan fungsi fetch data sebagai asinkron. Fungsi ini mendapatkan token akses
dengan memanggil get access token, menyimpan token di dalam state, dengan set token akses, dan kemudian memanggil fungsi page track dengan menggunakan token tersebut untuk mengambil daftar lagu dalam playlist dari Spotify API. Jika terjadi kesalahan saat mendapatkan token akses, error akan ditangkap atau ditampilkan di konsol. Lalu di sini ada fungsi fetch track, adalah fungsi asinkron yang menerima parameter token untuk mengautentifikasi permintaan ke Spotify API. Fungsi ini menyiapkan objek option yang berisi HTTP dengan metodenya get. Fungsi ini melakukan permintaan fetch ke endpoint. Endpointnya ini HTTP API Spotify v1 playlist yang diambil dari playlist ID track. Untuk mendapatkan daftar lagu dan playlist yang diidentifikasi oleh playlist ID. Jika permintaan berhasil, respon akan diubah menjadi format JSON dan data lagu yang diterima disimpan dalam state track menggunakan set track. Jika terjadi kesalahan selama proses pengambilan data, error akan ditangkap dalam pesan kesalahan yang ditampilkan di konsol. Lalu di sini ada fungsi handle remove favorite. Nah, ini menerima parameter playlist ID dan bertugas untuk menghapus playlist dari daftar favorit. Fungsi ini memanggil dispatch dari Redux. Dari Redux ini nanti dijelaskan oleh teman saya. Lalu mengirim aksi remote favorit dengan playlist ID sebagai argumen. Aksi remote favorit ini kemudian akan diproses oleh reducer di Redux untuk memperbarui state favorit dengan menghapus playlist yang memiliki ID yang sesuai. Dengan menggunakan handle remote favorit, pengguna dapat menghapus playlist dari daftar favorit. Lalu selanjutnya di sini ada fungsi toggle favorit. Toggle favorit ini digunakan untuk menambah atau menghapus playlist dari daftar musik favorit. Fungsi ini memeriksa apakah playlist saat ini sudah ada di dalam daftar favorit dengan menggunakan variabel isFavorit. Jika isFavorit bernilai true, maka fungsi handle remote dipanggil dengan mengirimkan playlist ID untuk menghapus playlist dari daftar favorit. Sebaliknya juga, jika isFavorit bernilai false, fungsi dispatch dari Redux dipanggil dengan aksi add favorit dan mengirimkan objek playlist untuk menambah playlist ke dalam daftar favorit. Lalu selanjutnya di sini ada fungsi track item. Yang ini. Fungsi track item ini adalah sebuah komponen yang menerima track sebagai props dan digunakan untuk menampilkan informasi sebuah lagu. Ketika lagu dipilih, navigasi akan berpindah ke layar details dengan mengirimkan data track sebagai parameter. Di dalam komponen touchable opacity ini, terdapat elemen image yang menampilkan gambar album dari lagu menggunakan URL. Selain itu, terdapat teks untuk menampilkan nama lagu dan nama artis. Nama artis ditampilkan dengan menggabungkan semua nama artis yang terkait dengan nama lagu tersebut menggunakan koma sebagai pemisah. Lalu properti number of lines pada teks digunakan untuk memastikan bahwa teks hanya ditampilkan dalam satu baris. Track item ini melihat informasi tentang lagu dan menavigasi ke halaman detail. Lalu di sini ada bagian return. Return dari komponen playlist detail ini menampilkan informasi playlist dan daftar lagu dalam scroll view. Terdapat view untuk menampilkan gambar playlist menggunakan image dan informasi playlist seperti nama, deskripsi, dan jumlah lagu menggunakan teks. Tombol touchable opacity yang menampilkan ikon hati dari font Awesom untuk menandai atau menghapus playlist dari daftar favorit dengan fungsi toggle favorit yang sudah tadi di fungsi di atas.
Kemudian di bawahnya ada view header. Playlist digunakan untuk merender daftar lagu dalam playlist. Playlist menerima data lagu track menggunakan key extractor untuk menetapkan kunci unik bagi setiap item berdasarkan ID lagu dan render item untuk merender setiap lagu menggunakan komponen track item. Lalu selanjutnya di sini ada bagian style sheet. Seperti pada umumnya, style sheet di sini untuk menyimpan tampilan-tampilan CSS di bagian playlist detail ini. Panjang ya. Ini adalah style sheet-nya. Lalu selanjutnya kita ke komponen details.js. Kita buka. File detail.js ini mengimportkan ini library dan komponen seperti mengimportkan useState, useEffect yang digunakan untuk mengelola state, komponen dari React Native seperti view, text, image, touchable opacity, dan style sheet yang digunakan untuk menyusun elemen antarmuka, sementara slider ini dari React Native Community slider untuk mengontrol slider. Lalu di sini ada icon. Icon ditambahkan untuk menggunakan icon dari React Native for Awesome juga seperti tadi playlist detail. Lalu di sini ada use dispatch dan selector sama juga seperti tadi di playlist detail. Digunakan untuk add favorit track dan remote favorit track yang mengelola status lagu favorit dalam Redux Stock. Lalu selanjutnya di sini ada fungsi details-nya. Fungsi details yang bagian ini adalah komponen React yang menerima parameter root dan digunakan untuk menampilkan detail track musik yang dipilih. Dari root params ini, komponen ini mengambil objek track ini. Di dalam fungsi details terdapat beberapa state yang mendeklarasi menggunakan useState seperti sedang diputar untuk status pemutaran track, posisi untuk posisi pemutaran, lalu di sini ada durasi untuk durasi track dengan nilai default 143 detik atau sama seperti 2 menit 23 detik. Selain itu, komponen ini menggunakan useDispatch untuk mendapatkan fungsi dispatch dari Redux Store dan useSelector untuk mengambil daftar track favorit dari Redux Store. Lalu komponen ini juga mengecek apakah track saat ini ada di daftar favorit dengan memeriksa favorit track. Lalu dalam useEffect, jika durasi track tersedia, track duration ms, durasi tersebut diupdate dengan mengonversi dari milidetik ke detik setiap kali track berubah. Lalu selanjutnya di sini useEffect ini sebuah interval dibuat saat sedang diputar bernilai true yang berfungsi untuk mengupdate posisi pemutaran track setiap detik. Interval ini menggunakan setInterval untuk menambahkan 1 detik ke state posisi setiap detik. Jika posisi baru mencapai atau melebihi durasi track, interval dihentikan dengan clear interval. Ini. Dan state sedang diputar diubah menjadi false. Ini. Jika track sedang tidak diputar, bernilai false, dan posisi pemutaran tidak nol, interval juga dihentikan. Efek ini membersihkan interval saat komponen dibongkar atau ketika sedang diputar, posisi dan durasi berubah untuk menghindari kebocoran memori atau interval yang tidak diinginkan. Lalu selanjutnya di sini ada const toggle favorit.
Toggle favorit ini berfungsi untuk menambah atau menghapus track dari daftar favorit, sama seperti playlist detail sebelumnya. Jika track saat ini adalah favorit, is favorit bernilai true, fungsi akan memanggil dispatch dengan remove track favorit untuk menghapus track dari daftar favorit berdasarkan ID track. Lalu, jika track saat ini bukan favorit atau bernilai false, fungsi akan memanggil dispatch dengan add favorit track untuk menambahkan track ke dalam favorit. Fungsi ini juga menggunakan redux dispatch untuk mengelola state favorit secara global dalam aplikasi. Lalu selanjutnya di sini ada bagian return render. Return pada komponen detail ini mengembalikan detail dari suatu track view utama. Nah, ini view utama berisi gambar album yang diambil dari track album image dengan array pertama. Array pertama diambil dari 0 dan ditampilkan menggunakan komponen image. Lalu ada nama track dan artis ditampilkan menggunakan komponen. Terdapat slider interaktif memungkinkan pengguna untuk melihat dan mengubah posisi pemutaran track, nilai minimum dan nilai maksimum sesuai dengan durasi track-nya, dan warna track yang diubah sesuai dengan status pemutaran. Selain itu juga untuk menampilkan waktu pemutaran saat ini dan durasi total track dalam format yang diformat dengan fungsi format time. Lalu berikutnya di sini ada view style control, menampilkan kontrol pemutaran track musik dalam beberapa tombol step backward, step forward. Ini berfungsi untuk meloncat ke track sebelumnya dan berikutnya. Namun pada aplikasi kami ini, tombol ini tidak mengarah kemana-mana, hanya sebagai hiasan saja ya. Lalu tombol pemutaran ini berubah secara dinamis tergantung pada status pemutaran track musik di pause atau di play, yang bagian play. Tombol favorit juga berubah secara dinamis ketika masuk ke dalam daftar musik favorit. Tombol favorit akan berwarna merah jika masuk ke dalam daftar favorit dan berwarna putih jika tidak masuk ke dalam favorit. Lalu selanjutnya di sini ada format time. Cons format time ini mengonversi waktu dalam satuan detik menjadi format menit dan detik yang lebih mudah dibaca. Yang pertama, di sini jumlah menit dihitung dengan membagi total detik dengan 60 menggunakan Matplotlib untuk mendapatkan nilai bulat. Kemudian sisa detik dihitung menggunakan operasi modulus atau persen dan juga dibulatkan dengan Matplotlib. Fungsi ini mengembalikan string dalam format menit dengan menambahkan 0 di depan nilai detik jika kurang dari 10 untuk memastikan si format tersebut selalu memiliki dua digit pada bagian detik. Misalnya 120 detik akan diubah menjadi 2 menit 5 detik. Lalu selanjutnya di sini ada bagian style sheet. Style sheet ini seperti biasa, ini untuk menyimpan tampilan seperti tampilan pada halaman details ini. Di sini ada container, album image, track name, lalu ada artist name, ada slider. Kemudian di sini ada time container, di sini juga ada time text, ada control button, kemudian di sini ada play button, di sini juga ada shuffle button, shuffle text, dan favorit button. Di sini adalah untuk menyesuaikan tampilan-tampilan pada halaman details. Lalu selanjutnya beberapa komponen lagi yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan komponen dari search musik dan track musik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nadia Putri Rahmawati.
Langsung saja, saya akan menjelaskan komponen search musik terlebih dahulu. File search musik ini adalah halaman untuk user dapat mencari, menampilkan, dan mengelola daftar lagu favorit mereka, termasuk menambahkan dan menghapus lagu dari favorit menggunakan integrasi Spotify API. Selanjutnya, kita importkan library-library yang akan kita gunakan. Pertama, kita importkan dulu library React Native, library React Native Vector Icon, dan library React Redux. Komponen view, text input, playlist, style sheet, text touchable opacity, image dan shape area view digunakan untuk antar muka pengguna. Use state dan use effect digunakan untuk mengelola state. Icon digunakan untuk menampilkan icon. Use dispatch dan use selector digunakan untuk menghubungkan komponen dengan store Redux. Komponen ini mengirim dan mengambil aksi add favorite tracks dan remove favorite tracks yang diimpor dari React Redux action. Fungsi get access token diimpor dari konfigurasi API digunakan untuk mengelola autentikasi dan mendapatkan token akses dari Spotify API. Selanjutnya, fungsi search musik ini menerima props navigation. Ada beberapa state yang akan didefinisikan menggunakan hook state. Pencarian digunakan untuk menyimpan kata kunci pencarian yang dimasukkan oleh pengguna. Lagu dan playlist digunakan untuk menyimpan hasil pencarian lagu dan playlist yang diterima oleh Spotify API. Active tab menyimpan tab yang aktif apakah menampilkan hasil pencarian lagu atau playlist. Untuk token akses, menyimpan token akses yang diperoleh dari Spotify API untuk autentikasi permintaan untuk hasil pencarian itu boolean yang menunjukkan apakah hasil pencarian telah diperoleh atau tidak. Untuk use dispatch digunakan untuk mendapatkan fungsi dispatch dari Redux untuk mengirim aksi sedangkan untuk use selector itu digunakan untuk mengambil state favorit dari Redux store untuk menyimpan daftar favorit dari pengguna dengan state dan hooks ini. Search musik memungkinkan pengguna untuk melakukan pencarian, melihat hasil pencarian dan mengelola daftar lagu favorit mereka. Untuk hooks dispatch ini digunakan untuk mengambil akses dari Spotify API saat komponen pertama kali dirender. Fungsi asynchronous patch token ini didefinisikan untuk melakukan permintaan token akses di dalam patch token. Fungsi get access token dipanggil untuk mendapatkan token akses jika permintaan berhasil. Token yang diperoleh disimpan dalam state token akses menggunakan set token akses. Jika terjadi kesalahan selama proses pengambilan token, pesan kesalahan akan ditangkap dan di konsol log errornya. Selanjutnya, ada fungsi cari. Fungsi cari ini digunakan untuk mencari musik dan playlist di Spotify berdasarkan kata kunci yang dimasukkan pengguna. Fungsi ini pertama-tama meriksa apakah pencarian kosong atau hanya berisi spasi dengan pencarian trim. Jika kosong, fungsi keluar tanpa melakukan pencarian. Selanjutnya, opsi pencarian disiapkan dengan metode HTTP GET dan header menyatakan token akses dalam format barrier diambil dari state token akses. Fungsi kemudian melakukan permintaan page ke endpoint pencarian Spotify. Fungsi ini kemudian melakukan permintaan page ke endpoint pencarian Spotify dengan menyertakan kata kunci pencarian dan jenis pencarian track dan playlist. Jika permintaan berhasil, data hasil pencarian diubah menjadi format JSON dan disimpan dalam set lagu.
Dan playlist untuk daftar playlist untuk daftar lagu dan playlist ditemukan, set hasil pencarian dipanggil untuk menandakan bahwa pencarian telah dilakukan. Jika terjadi kesalahan selama proses pencarian, pesan kesalahan ditangkap dan ditampilkan di konsol. Selanjutnya, untuk fungsi isFavorite menerima props items. Fungsi ini memeriksa apakah sebuah lagu sudah ada di dalam daftar favorit pengguna. Terdapat metode sum digunakan pada array favorites untuk memeriksa apakah ada lagu dalam daftar favorit yang memiliki ID yang sama dengan item ID. Metode sum akan mengembalikan true jika setidaknya satu elemen dalam array memiliki ID yang sama dengan item ID, maka akan bernilai false jika tidak ada elemen yang memenuhi kondisi tersebut. Dengan demikian, fungsi isFavorite ini mengembalikan true jika lagu tersebut sudah ada dalam daftar favorit dan false jika belum ada. Selanjutnya, untuk fungsi toggle favorites ini juga mengembalikan parameter atau props items. Toggle favorit ini digunakan untuk menambahkan atau menghapus lagu dari favorit pengguna. Fungsi ini menerima satu parameter yang mengimplementasikan lagu yang sedang diproses. Pertama, fungsi mengecek apakah lagu tersebut sudah ada di dalam favorit dengan memanggil fungsi isFavorite yang sudah dijelaskan di atas. Jika lagu tersebut sudah ada dalam favorit, isFavorite bernilai true. Fungsi akan memanggil dispatch aksi remove favorite item, favorite tracks, dan mengirim item ID sebagai argumen untuk menghapus lagu dari daftar favorit. Jika lagu tersebut belum ada daftar favorit, isFavorite bernilai false. Fungsi akan memanggil dispatch dengan aksi add favorite tracks dan mengirimkan item sebagai argumen untuk menambahkan lagu daftar favorit. Selanjutnya, untuk fungsi render track item ini digunakan untuk merender setiap track item musik dan dalam daftar hasil pencarian musik. Fungsi ini menerima A1 parameter items yang mewakili lagu yang akan dirender. Jika track musik ditekan, maka navigasi akan mengarahkan ke halaman detail. Dengan track yang diteruskan sebagai parameter navigasi. Jika track lagu memiliki gambar sebagai tampilan menggunakan komponen image. Di samping gambar ada beberapa file lain yang berisi judul dan nama artis. Masing-masing ditampilkan menggunakan komponen teks. Selain itu, tombol kedua digunakan untuk mengaktifkan dan menonaktifkan status favorit. Icon hati digunakan untuk menunjukkan apakah lagu tersebut sudah menjadi favorit atau belum, dengan warna merah untuk lagu favorit dan icon hati berwarna putih untuk lagu yang belum difavoritkan. Status favorit lagu diperiksa dengan memanggil fungsi isFavorite, dan fungsi toggle favorit digunakan untuk mengubah status favorit ketika ikon ditekan. Selanjutnya, fungsi render playlist item digunakan untuk merender tampilan setiap playlist dalam daftar hasil pencarian. Fungsi ini menerima satu parameter items yang mewakili playlist. Jika item playlist ditekan, maka user akan diarahkan ke halaman detail playlist. Detail playlist membawa playlist items. Jika playlist memiliki gambar, maka akan ditampilkan menggunakan komponen gambar. Jika di samping gambar ada view untuk berisi nama playlist dan pembuat playlistnya. Return ini mengembalikan nilai untuk mencari lagu atau playlist. Komponen ShapeRView ini digunakan untuk memastikan bahwa konten tidak bertabrakan dengan status bar di perangkat. Text input ini digunakan untuk memasukkan kata kunci pencarian dan terdapat icon untuk tombol pencarian track musiknya. Pada saat pencarian playlist atau track musik akan menampilkan tab user. Terdapat dua tombol
Dua tombol tab untuk memungkinkan pengguna untuk beralih tampilan dari track dan daftar playlistnya. Yang ini. Selanjutnya, jika si tab aktif adalah tracks yang ini, maka playlist digunakan untuk menampilkan daftar lagu dari hasil pencarian, di mana setiap item dirender menggunakan fungsi render tracks items. Sebaliknya, jika tab playlist yang aktif, maka playlist menampilkan daftar playlist dengan fungsi render playlist item. Untuk merender setiap item, playlist diatur dengan kontainer style untuk menambahkan gaya dan konten daftarnya. Untuk ini adalah style dari tampilan search musiknya. Selanjutnya, menjelaskan komponen track musik. File track musik ini menampilkan daftar track musik pada saat playlist detail ditekan. Pertama, kita importkan dulu library yang akan kita gunakan. Di sini menggunakan library React Native dan React Native Vector Icon Font-Awesome. View text style sheet, touchable opacity dan image ini digunakan untuk antarmuka penggunanya. Di sini terdapat fungsi track musik yang menerima props tracks, on press, on toggle favorit, dan is favorit. Track musik mengembalikan tampilan informasi sebuah track musik dalam bentuk view. Terdapat tombol yang di dalamnya terdapat fungsi on press ini, on press, on toggle dan is on press untuk mengarahkan navigasi saat track ditekan. Elemen ini mengembalikan gambar album tracks menggunakan image serta judul tracks dan nama track judul tracks dan nama artis menggunakan elemen teks. Di sebelah kanan informasi tracks. Di dalam favorit, is favorit juga. Tombol favorit jika ditekan maka akan menjalankan fungsi on toggle favorit yang menambahkan atau menghapus track dari daftar favorit secara keseluruhan. Ini style dari komponen track musik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana mengimplementasikan fitur pengelolaan musik favorit dalam aplikasi musik yang dibuat menggunakan React Native. Oke, pertama-tama ada tentu saja import dependensi yang dibutuhkan seperti view text, style sheet, flatlist image, touchable opacity, use selector, use state, use dispatch, dan ion icon yang diambil dari expo vector. Nah, kita akan mulai dengan melihat struktur dasar. Sudah masuk ke bagian inisialisasi komponen. Di sini ada komponen bernama musik favorit yang menggunakan prompt navigation untuk bernavigasi antara layar dalam aplikasi. Lalu di sini juga kita memanfaatkan use selector untuk mengambil data dari favorit, state favorit. Dan favorit tracks dari store redux. Jika data ini tidak ada, kita menyediakan default. Menjadikan default berupa array kosong. Lalu di sini juga ada state lokal bernama show all dengan use state yang nantinya digunakan untuk mengatur apakah kita akan menampilkan semua playlist dari favorit atau tidak. Nah, lalu selanjutnya ke bagian pengendalian seperti handle playlist press dan handle remove favorite track.
Gunanya handle playlist press ini digunakan untuk navigasi pengguna ke layar detail dari playlist yang dipilih dengan menggunakan navigate. Jadi misalkan ada list playlist, dan jika dipencet dia akan dinavigasi ke playlist detail begitu. Lalu untuk handle remove favorite track ini memungkinkan pengguna untuk menghapus lagu dari daftar favorit dengan mengirimkan aksi remove favorite track ke Storybook menggunakan dispatch ini. Kemudian ada dua fungsi untuk merender item, yaitu render playlist item dan render track item, yang bertanggung jawab untuk menampilkan setiap item dari playlist favorit dengan menggunakan komponen mana namanya, menggunakan komponen itu pokoknya menggunakan flat list dari yang atas tadi, yang ini menggunakan flat list yang diatur untuk menampilkan daftar secara horizontal. Jika di sebuah playlist dipilih, kita kan jadi jika ada sebuah playlist yang dipilih, dia akan dinavigate ke detail playlist tersebut. Nah, seperti yang ini. Lalu untuk render track item sendiri, dia itu merender setiap lagu favorit dengan menampilkan apa di sini, album image. Ada album image, terus ada item image, item info, nama, subtitle. Jadi ada gambar album, judul lagu, lalu nama artis, dan juga ada ini adalah tombol icon hati yang memungkinkan untuk meremove lagu dari favorit pengguna. Lalu pada bagian render dari komponen, kita bisa melihat ada beberapa kondisi yang diperiksa sebelum menampilkan UI tertentu. Jika ada playlist atau lagu favorit, kita akan menampilkannya dengan flat list. Jadi flat list tuh, nah di sini. Namun jika datanya tersedia, namun jika tidak ada data yang tersedia, kita akan menampilkan pesan kosong yang menyatakan bahwa tidak daftar playlist atau lagu favorit. Jadi ini tuh semua untuk mengecek apakah data itu ada atau tidak. Dan ini jika tidak ada daftar atau. Lalu setelah itu di sini adalah elemen visual yang menggunakan style sheet yang mendefinisikan gaya untuk berbagai elemen seperti tata letak kontainer, ukuran teks, dan gaya gambar. Ini memberikan konsistensi tampilan dan memastikan pengalaman pengguna yang bersih dan menyenangkan. Dengan ini kita sudah membahas keseluruhan alur dan fungsi dari kode untuk musik favorit. Baik, sekian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang React Redux. Pertama di sini ada actions. Untuk action sendiri di sini ada, pertama itu ada add favorit, yang dimana ini deklarasi fungsi yang merupakan action creator yang menerima satu argumen, yaitu playlist. Nah, lalu di sini ada tipe add favorit. Objek yang dikembalikan oleh action creator ini memiliki properti type yang menjelaskan jenis aksi yang dilakukan, dalam hal ini menambahkan item ke daftar favorit. Lalu ada payload. Payload ini berisi data yang dikirimkan ke reducer
untuk memperbarui state, yaitu playlist yang ditambahkan tersebut. Lalu kedua, untuk kode export untuk remove favorit. Ini pertama deklarasi fungsi action creator yang digunakan untuk menghapus playlist favorit. Tipe aksi ini menunjukkan bahwa kita ingin menghapus sebuah item dari daftar favorit. Lalu ada payload, playlist ID yang berisi ID dari playlist yang akan dihapus. Ketiga ada add favorite track dan remove favorite track. Sebenarnya untuk kedua ini bekerja dengan cara yang sama seperti add favorit dan remove favorit, tetapi berfokus pada pengelolaan lagu favorit track, jadi lagunya daripada playlistnya gitu. Jadi track ID itu musiknya dan playlist ID itu adalah kumpulan dari track. Nah, kedua di sini ada reducer. Ini ada constant initial state. Ini tuh adalah sebuah objek yang menginisialisasi state awal yang terdiri dari 3 bagian, yaitu favorit track, dan favorit playlist. Untuk playlist yang mungkin disimpan secara terpisah. Oke. Lalu di sini ada root reducer. Root reducer ini adalah fungsi utama yang menangani perubahan state berdasarkan tipe aksi yang diterima. Lalu di sini ada switch action type. Switch action type ini struktur kontrol yang memeriksa tipe aksi bagaimana state harus diperbarui. Jadi dia ini adalah pilihan gitu loh. Jadi apa yang akan dipilih sesuai dengan, jadi dia yang menentukan sesuai dengan action type-nya. Apakah add favorite, remove favorite, add favorite track, atau remove favorite track. Nah, seperti itu. Jadi reducer ini, root reducer ini untuk memilih apa yang harus dilakukan. Nah, ketiga di sini ada store. Nah, maaf, sebenarnya saya jelaskan saja di sini. Untuk add favorite ini, sorry. Jadi action type ini dari action tadi, apa yang akan dipilih, add favorite, remove favorite. Nah, jadi ntar apa yang ditekan, apa yang dilakukan aksinya, dia yang akan mengubah state harus diperbaruinya seperti apa gitu. Nah, ketiga di sini ada store. Oke. Store sendiri pertama harus mengimport sebuah fungsi bernama create store dari redup. Lalu import juga root reducer dari reducer yang tadi, yang ini. Lalu dia membuat store dengan parameter root reducer, dengan argumen root reducer. Store ini akan menyimpan seluruh state aplikasi dan mengelola perubahan state. Nah, lalu diekspor sebagai store agar bisa dipanggil oleh file yang lain. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Dan langsung saja kita lihat tampilan dari program yang telah kami buat. Nah, ini merupakan tampilan dari program yang kami buat, yaitu tentang musik. Nah, di dalam aplikasi yang kami buat ini, kami menggunakan navigasi tab bawah. Di sini terdapat home, search, dan juga musik favorit. Nah, pada halaman home ini menampilkan daftar playlist musik termasuk playlist unggulan. Nah, jika kita ingin menampilkan detail lagu-lagu yang ada dalam playlist, kita cukup mengklik pada playlist yang kita ingin lihat. Ini. Nah, di dalam playlist detail ini, kita dapat memberikan love atau untuk memfavoritkan playlist ataupun lagu. Nah, misalnya kita memfavoritkan playlistnya. Nah, kita juga dapat melihat
detail lagunya. Nah, di dalam detail lagu ini kita juga bisa memberikan favorit untuk lagunya di Love. Nah, terdapat opsi untuk memutar lagunya atau memplay. Nah, ini sudah terlihat ya, dapat berjalan lagunya. Nah, selanjutnya kita lihat pada halaman search. Nah, halaman search di sini itu untuk mencari lagu atau playlist yang disediakan oleh Spotify. Misalkan kita akan mencari Ma Mahalini. Search. Nah, akan menampilkan hasil pencarian berupa lagu, dan playlist. Dan kita klik. Nah, akan muncul playlistnya dan juga lagu-lagunya. Nah, data-data ini diambil dari API Spotify untuk menampilkan hasil pencarian. Nah, di dalam ini juga terdapat untuk ngelog playlist dan juga lagunya. Bisa play juga. Selanjutnya, kita akan lihat navigasi pada halaman musik favorit. Nah, ini terdapat playlist yang difavoritkan dan juga musik yang difavoritkan yang sebelumnya sudah kita favoritkan. Nah, di dalam halaman musik favorit ini tuh kita dapat menghapus atau unlock lagu atau playlist yang telah kita favoritkan di dalam daftar favorit. Misalkan kita akan unlock ini musik akan hilang. Ini juga misalkan playlistnya kita unlock. Nah, maka sudah menghilang ya dari musik favorit. Nah, juga menggunakan manajemen state dengan Redux, mengelola state aplikasi seperti daftar musik favorit, detail playlist, dan hasil pencarian, serta terorganisir dan mudah dikelola menggunakan Redux. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.